Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kita kesehatan, kemampuan dan hidayat untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban melaksanakan puasa. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya tetap kita dalam keadaan sehat dan melaksanakan ibadah puasa ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Lailatul Qadri. Karena biasanya ada orang bertanya, apakah Lailatul Qadri itu terjadi setiap tahun? Dan apakah Lailatul Qadri itu terjadi setiap bulan Ramadan atau hanya pada masa Rasulullah SAW akan terjadi demikian Lailatul Qadri? Para pemirsa yang saya hormati, kalau kita melihat dalil atau kalau kita akan melihat hadis atau rujukan hadis Rasulullah SAW, maka Lailatul Qadri itu akan terjadi pada setiap tahunnya. Bahkan kalau kita akan melihat ayat dari surat Al-Qadr, itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadri itu bukan hanya pada masa Rasulullah SAW akan terjadi, tapi akan seterusnya. Karena Al-Quran mengatakan tatanazzalul malaikatu warruh fiha, yang mempergunakan fi'il mudhari, berarti akan terus terjadi setiap tahunnya. Kemudian kapan terjadinya? Ini sebagian ulama memberikan kajian-kajian yang bagaimana Lailatul Qadri itu kapan terjadi. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan taharrau fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadri pada 10 akhir. Ini 10 akhir ini susah untuk menentukan, karena kita tidak bisa memastikan setiap tahunnya itu atau setiap bulan Ramadan itu akan terjadi Ramadan 30 hari atau 29 hari. Oleh sebabnya itu, untuk menentukan mana 10 akhir itu susah untuk menentukan, karena Rasulullah mengatakan pada 10 akhir. Jadi kita menghitung dari akhir. Jadi akhir, kalau misalnya tahun ini misalnya terjadi bulan Ramadan hanya 29, maka yang malam-malam ganjilnya itu yaitu pada malam 28, 26, 24, 22 dan 20, malam 20. Nah, itu yang malam ganjilnya. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan terjadi pada genap menjadi 30 hari, maka ganjilnya itu yaitu 29, 27, 25, 23 dan 21. Nah, ini yang sesuai dengan kalau kita akan melihat artinya pemberitaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang lebih kuat, pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadri akan terjadi pada malam ke-27 berdasarkan dengan yaitu surah Al-Qadr, dan di situ ada isyarat-isyarat yang memberikan bahwa Lailatul Qadri akan terjadi pada malam 27, karena kita melihat ungkapan Lailatul Qadri itu terdiri dari 9 huruf. Nah, dan ungkapan ini terulang dalam surat Al-Qadr 3 kali, berarti jumlahnya 27.
Oleh sebabnya itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar lebih kuat akan terjadi pada malam 27 berdasarkan ungkapan ini. Ada juga mengatakan bahwa antara lain dalil atau isyarat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada 27, karena kalau kita menghitung makta atau potongan-potongan ayat dalam surat Al-Qadar mulai dari inna anzalnahu sampai hiya, yaitu jumlahnya 27. Oleh sebabnya itu pada umumnya para ulama yang mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat akan terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Dan ini kenyataannya kita melihat di Saudi itu atau di Masjidil Haram itu, kalau malam 27 berbeda ramainya dengan malam-malam yang lain. Itu kalau malam 27 pesat dan padat Masjidil Haram, karena mereka menguatkan akan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi saya kira karena kita belum sampai kepada malam Lailatul Qadar, mari kita bersiap-siap untuk menjemput atau berada atau beramal pada malam 27. Karena bukan saja menurut Syekh Mutawalli Asy'ari, bukan saja orang yang menemukan Lailatul Qadar mendapatkan pahala Lailatul Qadar, tapi seluruh orang yang beribadah pada malam terjadinya malam Lailatul Qadar. Saya kira inilah barangkali yang sempat saya sampaikan mengenai masalah Lailatul Qadar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.